Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wayuda. Saya dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang penyajian data bentuk grafik. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi grafik. Grafik adalah suatu media gambar yang disajikan sebagai alat untuk menyajikan informasi yang lebih dinamis dan informatif serta menarik. Selanjutnya yaitu tentang kegunaan grafik. Grafik berfungsi untuk membantu penyajian data sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, dalam bentuk grafik biasanya data juga biasanya disajikan dalam bentuk tabel, namun data yang disajikan dalam bentuk tabel dianggap kurang menarik. Selanjutnya yaitu tentang fungsi grafik. Adapun fungsi grafik ada dua sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menggambarkan data kuantitatif dengan teliti. Yang kedua itu untuk menjelaskan perkembangan perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Grafik disusun berdasarkan pada prinsip matematika dengan menggunakan data yang komparatif. Selanjutnya yaitu macam-macam grafik. Macam-macam grafik yaitu ada grafik garis, ada grafik batang, ada histogram, pie chart, ada poligon, ada ogif, ada diagram, ada diagram batang daun. Di sini saya akan menjelaskan secara umum yaitu tentang grafik garis. Grafik garis adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk garis dan kurva. Selanjutnya yaitu tentang grafik batang. Grafik batang atau diagram grafik batang dapat disajikan dalam bentuk grafik batang. Kelebihan dari grafik batang, visualisasinya lebih menarik karena grafik batang menggunakan gambar dua dimensi. Selanjutnya tentang histogram. Histogram adalah suatu grafik dari distribusi frekuensi dari sebuah variabel. Tampilan histografi pada umumnya berwujud balok. Selanjutnya yaitu tentang pie chart. Pie chart adalah dalam bahasa Indonesia disebut dengan diagram kue, merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Pada masing-masing sektor bisa menyatukan besarnya presentasi atau bagian untuk tiap-tiap kelompok. Yang selanjutnya yaitu poligon. Poligon adalah suatu grafik dari distribusi frekuensi yang tergolong suatu variabel. Tampilan dari poligon juga dapat umumnya berupa garis-garis patah yang didapatkan dengan cara menghubungkan puncak pada masing-masing nilai tengah. Selanjutnya yaitu ogif. Ogif adalah suatu bentuk dari distribusi frekuensi kumulatif pada sebuah variabel. Selanjutnya itu diagram daun. Diagram daun atau juga disebut dengan stem atau stem and leaf juga sama dengan histogram. Hanya saja yang membedakan adalah informasi yang didapatkan lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Ramadana. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan kami, yaitu tentang macam-macam grafik. Jadi yang pertama itu ada grafik garis. Grafik garis biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik, bisa turun, atau juga bisa mendatar. Hal ini akan tampak secara visual melalui garis dalam grafik. Grafik garis adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk garis atau kurva. Grafik garis digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan data dari waktu ke waktu. Grafik garis memiliki dua sumbu utama, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X digunakan untuk menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y digunakan untuk menunjukkan nilai dari hasil pengamatan pada waktu-waktu tertentu. Waktu dan hasil pengamatan dibuat dengan titik-titik pada bidang X, Y. Kemudian dari masing-masing titik yang berdekatan dihubungkan dengan garis sehingga akan menghasilkan grafik garis.
Kemudian yang kedua ada grafik batang. Selain grafik garis, diagram grafik dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Kelebihan dari grafik batang, visualisasinya lebih menarik karena grafik batang menggunakan gambar 2 dimensi. Perbedaan antara grafik batang dan juga grafik garis terletak pada visualisasi datanya. Kalau diagram garis, visualisasi gambar difokuskan pada garis grafik. Sedangkan pada grafik batang, visualisasi difokuskan pada luas batang atau panjang X lebar. Dalam penyajian, kebanyakan lebar batang dibuat sama, sedangkan yang bervariasi adalah tingginya. Menurut Ridwan tahun 2015, grafik adalah lukisan pasangan surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar, atau tentang turunan naik turunnya hasil statistik. Apabila data disusun rapi, berbentuk distribusi frekuensi dapat digambarkan dengan cara membuat grafik. Jadi yaitu ada beberapa macam, ada histologi, polygon fancy, dan oli. Yang pertama ini saya akan menjelaskan histogram. Histogram adalah suatu grafik dari distribusi frekuensi dari sebuah variabel. Tampilan histogram pada umumnya berwujud balok. Penyajian data ini terdiri atas dua sumbu utama dengan sudut 900 di mana 90 derajat di mana sebagai apsis sumbu X serta sebagai ordinat Y. Lebar balok akan menunjukkan suatu jarak dari batas kelas interval, sementara untuk tinggi balok akan menunjukkan besaran frekuensi sesuatu data. Grafik histogram hampir sama dengan grafik batang. Yang membedakan hanya terletak pada gambar batangnya. Untuk histogram dibuat berhimpit antara batang satu dengan batang yang lainnya. Kemudian yang kedua ada V-chart. V-chart atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan diagram kue, merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Pada masing-masing sektor biasanya menyatakan besarnya persentasi atau bagian-bagian tiap-tiap kelompok. Itu saja yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umairah. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai poligon. Nah, apa sih itu poligon? Poligon adalah suatu grafik dari distribusi frekuensi yang tergolong suatu variabel. Nah, tampilan dari poligon ini dia juga pada umumnya berupa garis-garis patah yang didapatkan dengan cara menghubungkan puncak pada masing-masing nilai tengah kelas. Mungkin teman-teman bisa melihat grafik gambar pada poligon di samping. Nah, apa sih perbedaan antara histogram dan poligon? Jadi perbedaannya itu dia menjadi dua. Yang pertama, histogram menggunakan batas kelas, sedangkan poligon dia menggunakan titik tengah. Kemudian, perbedaan kedua, grafik histogram terwujud dari segi empat, sedangkan grafik poligon terwujud garis-garis atau kurva yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya materi mengenai OGIF. Apa sih itu OGIF? Jadi OGIF adalah satu bentuk gambar dari distribusi frekuensi kumulatif pada sebuah variabel. Teman-teman mungkin bisa melihat di samping bentuk grafik dari OGIF. Nah, kemudian ada juga beberapa perbedaan antara OGIF dan poligon. Perbedaan pertama, OGIF menggunakan batas kelas atau batas nyata, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Nah, perbedaan kedua, pada grafik OGIF dia menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Sedangkan poligon dia mencantumkan nilai frekuensi tiap-tiap variabel. Nah, persamaan antara OGIF dan poligon ini dia terletak pada gambar grafik yang dimana berwujud garis-garis atau kurva yang saling menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Kemudian materi terakhir yang saya sampaikan mengenai diagram batang daun atau sering disebut dengan sticklet. Nah, diagram batang daun ini dia juga sama dengan histogram. Hanya saja yang membedakan adalah antara informasi yang didapatkan dengan baik. Nah, di samping dia juga ada tabel mengenai diagram batang daun, mungkin teman-teman juga bisa melihatnya.
Diagram batang daun ini hal ini disebabkan pada diagram yang memperlihatkan antara nilai-nilai hasil pengamatan asli. Nah, dalam diagram ini juga digambarkan bilang-bilangan yang juga sebagai batang serta di sebelah kanannya ditulis dengan bilangan sisanya. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai penyajian data secara numerik. Nah, penyajian data secara numerik ini itu yang dibahas itu ada 4 ya nantinya. Itu ada praktil, kemudian ada skewness atau kemiringan, ada kurtosis atau keluncingan, dan ada dispersion dan pencaran. Nah, untuk praktil sendiri itu apa sih? Praktil itu adalah pola grafik dari analisis teknikal yang biasanya itu digunakan oleh trader yang untuk menentukan entry dan exit point ke atau dari pasar gitu misalnya. Nah, untuk gambarnya sendiri teman-teman bisa lihat yang ada di layar. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai skewness. Skewness ini itu adalah suatu hubungan yang dapat menunjukkan miring atau tidaknya kurva suatu distribusi frekuensi. Untuk skewness ini itu rata-ratanya dihitung dari simpangan baku dari dua buah distribusi yang mungkin saja sama, tapi bentuk kurva dari dua buah distribusi tersebut itu belum tentu sama. Bisa saja simetris, bisa miring, bisa positif, negatif, dan lain-lain. Nah, jadi hal ini itu disebabkan karena kemiringan atau kecondongannya itu berbeda. Untuk simbol dari skewness ini itu disimbolkan dengan huruf SK. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di layar bahwa di situ ditampilkan bahwa untuk di gambar yang sebelah kiri itu dinamakan dengan skew negatif, di mana terdapat modus, median, dan juga minnya. Nah, kemudian untuk yang skew normalnya itu berada di titik yang sama, di mana median, modus, dan juga minnya itu berada di titik yang sama. Nah, untuk di sebelah kanannya itu ada gambar yang menunjukkan bahwa itu adalah skew positif, di mana itu kebalikan dari skew negatif tadi yang condong ke kiri. Selanjutnya yang kita bahas adalah kurtosis. Nah, kurtosis itu adalah sebuah distribusi teoritis yang ada kalanya itu dinamakan pengukuran eksis dari sebuah distribusi. Kurtosis ini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya puncak atau runcing datanya sudut suatu kurva. Untuk kurtosis ini disimbolkan dengan A4. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ya, yang sudah ditampilkan. Di sini ada gambar di mana jika ukuran dari alfa 4-nya lebih kecil dari 3, maka dia menunjukkan bahwa datanya rendah. Nah, atau disebut dengan negatif kurtosis yang ditandai dengan warna hijau. Dan jika alfa 4-nya lebih besar dari 3, maka menunjukkan bahwa distribusi dari datanya tinggi, atau dinamakan dengan positif kurtosis ya, ini ditandai dengan warna merah. Jika alfa 4-nya sama dengan 3, maka ini dinamakan dengan normal distribution ya, atau kurtosisnya itu normal. Ini ditandai dengan warna biru. Baiklah, perkenalkan nama saya Rini Rahayu, saya sebagai pemateri selanjutnya. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan pemaparan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu sebagai berikut. Terdapat 3 bagian. Yang pertama ialah leptokurtik, merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi. Yang kedua, platikurtik, merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Yang ketiga, mesokurtik, merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Bila distribusi merupakan distribusi simetris, maka distribusi mesokurtik dianggap sebagai distribusi normal. Nah, selanjutnya ialah dispersion atau pencaran. Nah, dalam statistik, dispersi adalah sejauh mana suatu distribusi ditarik atau dipencar. Contoh umum ukuran dispersi statistik adalah varians, standar deviasi, dan rentang interkuartil. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.